Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, sehingga dapat beraktivitas khususnya belajar dengan kondisi yang sehat dan kondisi yang fit, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, seperti biasa anak-anakku semua, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Biridillah bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila syekhina Syekh Ahmad Mustafa wa faru dzunubahum wa taqabbalallahu a'malahum wa imanahum. Lillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaralladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anakku, di materi yang pertama ada berpikir kritis, di materi yang kedua ada sikap demokratis. Tentunya mudah-mudahan dari materi yang telah disampaikan kemarin, yang telah panjenengan pelajari kemarin, dapat diimplementasikan, dapat dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Oke, untuk materi berikutnya yaitu iman kepada hari akhir. Iman adalah percaya sepenuhnya, baik secara lisan, baik secara pikiran, secara perbuatan, secara hati, itu adalah iman, mempercayai hari akhir, atau biasa disebut juga dengan hari kiamat. Nah, anak-anakku, hari kiamat kapan datangnya? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak tahu. Nabi Muhammad hanya diberitahu oleh Allah ciri-ciri akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari musnahnya alam. Alam itu apa? Alam itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Berarti selain Allah itu adalah alam. Dan alam itu bersifat fana, rusak, pasti rusak. Maka tidak ada yang perlu kita banggakan. Anaknya orang kaya, anaknya orang pangkat, atau apapun, tidak ada yang itu dibanggakan. Karena semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Oke. Yang selanjutnya, hari kiamat dalam Al-Quran banyak sekali disampaikan, dalam Al-Quran, dalam hadis, seperti Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Masya Allah, betapa ngeri. Selanjutnya anak-anakku semua, untuk kiamat itu adalah dibagi menjadi dua, kiamat sugro atau kiamat kecil, dan juga kiamat kubro atau kiamat besar. Contoh kiamat sugro adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, mati kapan datangnya? Tidak ada yang tahu, Ada orang yang sehat tiba-tiba mati, ada yang sakit tidak mati-mati, anak kecil mati, orang tua mati, orang lagi seneng-seneng, happy-happy tiba-tiba mati. Dan yang tentunya kalau kita sudah tahu kapan, tidak tahu kapan itu mati, ya tentunya kita harus bersiap menghadapi kematian karena datangnya setiap saat. Apalagi musim pandemi ini, saya kira panjenengan semua juga sering mendengar orang mati sana, setiap hari ada orang mati, pindah lagi. Bahkan kemarin saya punya teman itu ngabari, Pak, neng daerah nggonku itu orang meninggal sedina 20 orang, bayangkan. Ini sudah tidak normal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak apa-apanya. Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ayo anak-anak semua, saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga panjenengan semua, bagaimana untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara beribadah sebaik-baiknya, hormat birrul walidain,
hormat kepada guru, menyayangi teman, pada lingkungan. Ayo kita gunakan waktu yang kita tidak tahu kapannya, kapan habisnya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, ini adalah kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Gunungnya hancur, lautannya hancur, buminya muntah, bintang yang ada di langit itu sama berjatuhan, sama bertabrakan satu sama lain. Masya Allah, betapa mengerikannya. Kita tahu ketika ada kecelakaan, mobil nabrak, orang nabrak, ini dalam logika kita sudah takut. Seandainya terjadi pada diri kita, itu baru mobil, baru sepeda motor. Apalagi yang berterbangan adalah gunung. Gunung bagaikan aneh-aneh, terbang berbenturan. Wah, hancur semua. Siapa yang bisa selamat? Tidak ada yang bisa selamat. Semua akan merasakan. Untuk itu sekali lagi, sebelum datangnya kiamat subro, sebelum datangnya kiamat kubro, ayo kita persiapkan diri kita dengan amal yang soleh, dengan perbuatan sebaik-baiknya. Apa kewajiban kita sebagai pelajar ya belajar, kewajiban sebagai anak adalah birrul walidain, bantu orang tua. Kewajiban kita sebagai siswa bagaimana menghormati guru. Yuk kita tingkatkan, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Oke, terima kasih. Itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Ada kurang-lebihnya saya maaf. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.